Halo semuanya, perkenalkan kami dari grup kecil 6. Kami akan menjelaskan tentang model sistem menurut teori dari Betty Neumann. Berikut ini nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Efrin Rongko, Febola Marani, Sulastringdun, Putri Gea, Sugeseva, Jen Ropa, Jenny Jami, dan Nadia Doko. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu siapa itu Betty Neumann. Betty Neumann lahir di pedalaman Ohio dan menerbitkan buku pertamanya dengan judul Model Sistem Neumann tahun 1982. Pendidikan Betty Neumann yang pertama adalah sarjana keperawatan pada tahun 1957, yang kedua Master Ilmu Pengetahuan Kesehatan Jiwa pada tahun 1966, dan Betty Neumann adalah anggota Kehormatan Persatuan Perawat Pendidikan Amerika, dan Betty Neumann mengembangkan keterlibatan keperawatan dalam kesehatan jiwa komunitas. Model sistem Neumann. Definisinya sendiri mengacu pada sebuah perspektif unik berbasis sistem terbuka yang mana memberikan fokus pada pemersatu untuk mendekati berbagai masalah keperawatan sehingga bersifat dinamis. Karena apa? Karena didasarkan pada hubungan berkelanjutan klien dengan faktor stres lingkungan yang mana dapat berpotensi untuk menyebabkan reaksi pada stres itu sendiri. Nah, dalam teori ini terdapat tujuan utama keperawatan, di mana untuk memfasilitasi kesehatan yang optimal bagi klien melalui retensi, pencapaian, atau pemeliharaan stabilitas sistem klien. Nah, sehingga kesehatan yang optimal menunjukkan stabilitas sistem yang tinggi dalam kurun waktu tertentu. Baik, pada slide ini kita akan melihat 4 meta paradigma keperawatan yang digunakan pada teori Betty Neumann, yaitu manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Kita akan bahas yang pertama yaitu manusia. Manusia merupakan suatu individu, keluarga, ataupun suatu komunitas yang digambarkan sebagai suatu perubahan konstan yang hidup sebagai suatu sistem yang terbuka yang memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan. Menurut teori Betty Neumann, manusia memiliki 5 variabel ataupun subsistem. Yang pertama yaitu fisiologis, yaitu struktur kimia ataupun fungsi tubuh. Yang kedua psikologis, yaitu emosi ataupun proses jiwa. Yang ketiga yaitu sosial budaya, yaitu hubungan dan interaksi ataupun kegiatan sosial. Yang keempat yaitu spiritual, kepercayaan. Dan yang terakhir yaitu perkembangan, suatu proses yang terjadi sepanjang kehidupan kita. Selanjutnya yaitu kesehatan. Neumann memandang kesehatan sebagai kondisi yang terus-menerus terjadi dari sehat menuju sakit yang secara alamiah dan secara konstan seseorang berubah untuk mencapai kondisi sehat yang optimal atau stabil di mana seluruh kebutuhan sistem terpenuhi. Menurut Neumann, menurunnya kondisi sehat merupakan akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan sistem. Kemudian, selanjutnya itu keperawatan. Neumann menyatakan bahwa keperawatan adalah profesi yang unik yang memperhatikan seluruh aspek manusia. Menurut Neumann, persepsi perawat sangat mempengaruhi pelayanan yang diberikan. Oleh sebab itu, persepsi pemberi pelayanan dan pasien harus dikaji. Yang berikutnya ada lingkungan. Lingkungan merupakan fenomena dari model sistem Neumann. Nah, hubungan manusia dengan lingkungan ini adalah hubungan yang bersifat timbal balik atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, ada 3 lingkungan yang relevan. Yang pertama itu lingkungan internal, yang maksudnya interpersonal dengan semua interaksinya yang terjadi pada klien atau interaksi yang bersifat pribadi terhadap diri klien sendiri. Nah, yang kedua ada lingkungan eksternal atau interpersonal dengan semua interaksinya yang terjadi di luar klien, yang maksudnya di sini adalah interaksi klien dengan lingkungan sekitarnya, dengan sesama, dengan lingkungan lainnya. Yang ketiga ada lingkungan yang diciptakan, yang artinya perkembangan tidak sadar dan digunakan klien untuk membantu mekanisme pertahanan diri klien. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model sistem dalam praktik keperawatan. Nah, modelnya ada 3. Yang pertama, pencegahan primer.
pencegahan primer ini fokusnya yaitu pencegahan stres dan mengurangi faktor resiko. Contohnya yaitu melalui imunisasi dan olahraga. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini terlihat setelah sistem bereaksi dan adanya gejala. Fokusnya yaitu pada pengobatan yang sesuai terhadap gejala. Pencegahan sekunder ini bertujuan mendapatkan kembali stabilitas yang optimal dan lestarikan energi. Dan jika gagal, maka rekonstitusi tidak terjadi atau yang disebut dengan kematian. Selanjutnya yaitu pencegahan tersier. Nah, pencegahan tersier ini terjadi setelah ditangani oleh strategi pencegahan sekunder. Nah, tujuannya yaitu untuk menjaga kesehatan, untuk melindungi sistem klien melalui dukungan terhadap kekuatan yang ada dan melestarikan energi. Nah, ini dapat dimulai pada titik setelah sistem stabil dan mulai berdiri kembali. Kita bisa lihat contohnya yaitu rehabilitasi. Berikut adalah referensi yang kelompok kami ambil. Sekian dan terima kasih.